Kisah Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Dia merupakan penguasa Babilonia, salah satu kota yang ada di Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau sang anak menikah dengan ibunya sendiri? Dan hal yang gila ini pernah dilakukan oleh Raja Namrud. Teman-temanku seiman, menurut salah seorang periwayat hadis, Namrud adalah raja besar pada zamannya. Raja-raja besar yang memerintahkan dari timur hingga barat di dunia ini ada 4. 2 beriman dan 2 kafir. 2 raja yang beriman adalah Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Adapun 2 raja yang tidak beriman adalah Namrud dan Nebukadnezar. Namrud adalah sosok penguasa kerajaan Babilonia atau Irak sekarang yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1942 sebelum Masehi. Dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Di masanya, Namrud adalah sosok raja yang zalim dan berperilaku seperti binatang. Betapa tidak, selain kejam, Namrud juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Perilaku menikahi ibu kandungnya sendiri hanya dilakukan oleh hewan. Namun, hal tersebut justru dilakukan oleh seorang raja. Namrud atau dengan nama lain yaitu Nimrod adalah seorang raja yang zalim yang kisahnya ada di kitab suci agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya antara lain dari Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh alaihissalam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kan'an, tapi anak dari Kus. Dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan, dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tantangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis atau Samiram. Semiramis sendiri menikah dengan ayahnya Namrud, Kan'an, pada saat usianya masih remaja. Namun setelah menikah, beberapa hari kemudian Kan'an meninggal dunia. Saat Namrud lahir, dia tidak punya sosok ayah, sedangkan Semiramis sebagai wanita yang cantik dan bijaksana, konon dirinya tidak pernah disentuh oleh orang lain, sehingga Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Sejarah asal-usul dirinya lah yang membuat Namrud sesumber jika dirinya adalah anak Tuhan. Tidak hanya itu, Namrud juga terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu di antara teman-teman sebayanya. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan, dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya, Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi untuk menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran, dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namrud. Namun Namrud berhasil membunuhnya sampai ajalnya,
Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya. Akhirnya, tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrud. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika, dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Tidak hanya menikah dengan ibunya sendiri, kisah Raja Namrud bermimpi melihat kerajaannya hancur dan terbakar. Ia kemudian meminta masukan dari peramal dan ahli tafsir mimpi di kerajaannya. Kebanyakan mereka tak bisa meramalkan apa arti mimpi Namrud. Lalu, seseorang berkata bahwa pada malam itu telah lahir seorang anak laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Namrud di masa mendatang. Mendengar tafsir tersebut, Namrud memerintahkan prajuritnya untuk mencari ada tidak anak laki-laki yang lahir pada malam dirinya bermimpi. Bila ada, maka jangan biarkan hidup.